Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat Aka. Tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Sebentar lagi Agustus sudah 2 tahun sahabat-sahabat Aka. Tentunya kita menganalisa tidaklah seperti di awal-awal kasus sahabat-sahabat Aka. Aka kasih contoh misalnya tentunya netizen, youtuber, konten kreator yang membahas kasus Subang tentunya bermacam cara menganalisanya baik di publik maupun di belakang layar. Sahabat-sahabat Aka. Cuma hati nurani kitalah yang perlu berbicara sahabat-sahabat Aka. Aka kasih contoh misalnya tentang masalah cupu itu agak trending Taufik juga itu sahabat-sahabat Aka. Cerita cupu tersebut sahabat-sahabat Aka berasal dari konten kreator atau youtuber mewawancari seorang saksi sahabat-sahabat Aka. Inilah kegunaan daripada media YouTube tersebut sahabat-sahabat Aka sehingga netizen mengetahui sahabat-sahabat Aka. Ya kita berterima kasih kepada konten kreator YouTube yang maaf tentang kasus Raja Pati Subang ini sahabat-sahabat Aka. Aka mengambil contoh sahabat-sahabat Aka. Mungkin kalau kita menganalisa tentang bicara cupu tersebut, tentunya sahabat-sahabat Aka, kalau kita memakai akal logika sehat, sahabat-sahabat Aka, nalar sehat, sahabat-sahabat Aka, tidak ingin berdusta pada hati diri kita, tentunya mayoritas kita akan menganalisa adalah tentang atasan dan bawahan, sahabat-sahabat Aka. Jadi di sana sahabat-sahabat Aka tentunya kalau kita paham cerita itu, hati nurani kita berbicara, EQ kita berjalan, tentunya di belakang layar itu akan ada diskusi-diskusi, otak kita akan sehat sahabat-sahabat Aka. Tentunya otak yang sehat ini tidaklah mungkin bicara cupu tersebut sahabat-sahabat Aka kita bisa mengkaitkan misalnya saksi Mimin dengan saksi Diki. Ini kasih contoh ilustrasi saja. Sebab nanti pola pikir akal nalar sehat kita yang sudah ada ini akan terganggu, tergoncang sahabat-sahabat Aka. Inilah sahabat-sahabat Aka dalam pemahaman itu sahabat-sahabat Aka. Karena di sini kalau kita konteks bicara cupu berarti atasan dan bawahan. Dan ini tidak bisa kita pungkiri, mungkin ya mayoritas yang berakal sehat di belakang layar akan berkata seperti itu sahabat-sahabat Aka. Kan seperti itu. Cuma kembali kepada hati nurani kita. Apakah kita sudah bicara di belakang layar, mengambil kesimpulan, analisa-analisa kasus Subang ini selama hari ini? Mampukah kita menyampaikan hati nurani yang bersih ini? Ya kan seperti itu. Ke publik agar netizen paham permasalahan itu. Kan begitu. Sekali lagi sahabat-sahabat Aka. Ini adalah suatu contoh. Suatu sub bagian dari kasus itu. Kita membahas cupu misalnya. Rasanya kan kalau kita bicara itu kita sangkut pautkan Diki dengan Mimin. Ini kan jadi mutar-mutar dia sahabat-sahabat Aka. Di mana hati nurani kita? Di mana akal sehat kita? Kalau kita sudah menganalisanya. Ini pemahaman-pemahaman inilah yang Aka ingin sampaikan sebenarnya sahabat-sahabat Aka. Ya kasus ini mutar-mutar sangat wajar. Karena bicara hati nurani ini sudah tidak ada sahabat-sahabat Aka. Bertolak belakang dia. Antara kebenaran hati nurani kita dengan yang kita buat di publik. Ini sahabat-sahabat Aka suatu contoh sahabat-sahabat Aka. Padahal sahabat-sahabat Aka membahas kasus Subang ini hampir 2 tahun, tentunya netizen dapat informasi dari konten kreator atau YouTuber tersebut sahabat-sahabat Aka. Misalnya di tempat Aka tentu dapat informasi dari Aka. Cara Aka seperti ini misalnya. Beda dengan yang tentunya. Karena Aka memahami sahabat-sahabat Aka yang di belakang layar dan sebagainya. Jadi kalau anda mau ngajari Aka akun-akun, ya mendingan Aka hapus aja, nggak ada gunanya. Aka lebih baik berhadapan dengan konten kreatornya, buka-bukaan. Kan seperti itu gitu pemahamannya sekarang. Karena ini udah hampir 2 tahun sahabat-sahabat Aka. Jadi kalau Aka berhadapan sama akun-akun ya buat apa sama Aka gitu. Capek-capek kan. Jadi lebih baik Aka berhadapan dengan konten kreator. Ayo kita buka-bukaan. Hati nurani kita kemana sekarang?
Ya Aka kasih contoh, misalnya kalau kita membahas cupu, ayo kita substansi bahas di sana. Sampaikan ke publik sesuai analisa-analisa kita. Ya kalau dikait-kaitkan yang nggak terkait kan bingung, dia mutar-mutar. Itu sama dengan Mimin itu. Dia kerja tahun 2009 2011 dikait-kaitkan, mutar-mutar dia. Ini hasil salah satu, inilah yang ada di bagi Aka di channel Aka nggak bisa seperti itu, sahabat-sahabat Aka. Bukan membela gitu, karena kita paham lah cara kerja. Mungkin ya kita juga nggak bodoh-bodoh amat, kita juga diskusi di belakang layar dan sebagainya. Cuman kalau dilihat, lah kenapa jadi simsalabim beda lagi? Ini sahabat-sahabat Aka. Jadi apa yang Aka ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat Aka yang di sini? Ya kalau kita ingin mengharapkan saksi-saksi ini jujur, jujur dulu pada hati nurani kita. Kan seperti itu. Ya Aka beladak-beladak aja, kenapa Aka nggak ada rasanya bohong-bohong. Ya kan kayak gitu, kalau mau buka-bukaan ayo, nggak mau buka-bukaan ayo, tapi yang baik-baik saja dong. Kan seperti itu cara pemahaman. Cerahkan netizen ini selama sebentar lagi 2 tahun. Kan seperti itu. Substansi apa yang kita bahas misalnya? Oh kita sudah begini memahami ini. Sampaikan ke netizen. Supaya apa? Netizen ini bisa dicerdaskan. Di sini sahabat-sahabat Aka, kita jangan menzolimi gitu. Saksi-saksi yang kita pahami, yang harusnya tidak disangkut-pautkan, padahal kita paham. Kan seperti ya, nanti kalau dibilang paham, dari mana Aka tahu? Ya silakan aja WA Aka, kan kayak gitu kan. Jadi begitu sahabat-sahabat Aka pemahaman ini. Jadi kalau kita dibawa mutar-mutar, ya Aka kadang-kadang sedih ke netizen sebenarnya. Kan begitu, sedih. Anda merasa lebih paham dari Aka gitu. Padahal mana kan itu sahabat-sahabat. Jadi marilah kita bersama-sama begitu kan. Berpikir sehat. Kita ini bukan sedang merumpi. Hari ini kita analisa begini, besok begitu lagi, belakang layar begini, besok lagi. Ya bagi Aka kan udah Aka bilang gitu. Aka enggak, Aka lurus-lurus aja gitu. Karena bagian-bagian dari analisa ini tentunya dari bagian-bagian yang Aka berdiskusi selama hari dengan mereka-mereka juga. Ditambah dengan yang ada di publik dan sebagainya. Itu clear sahabat-sahabat, lihat aja video-video Aka gitu. Nggak pernah Aka bicara pelaku, Aka bicara saksi aja. Nggak perlu mungkin sahabat-sahabat Aka memahami siapa pelakunya, simpulkan aja sendiri. Kan begitu. Jadi di sinilah Aka berharap buat sahabat-sahabat Aka pahamilah itu. Jadi di sini beranikah kita jujur pada diri kita sendiri sebelum kita ingin berbicara tentang kasus Raja Patih. Kalau tidak berani, nggak usah bicara kasus Raja Patih Subang. Begitu saja. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat Aka, mohon maaf bila ada kata-kata Aka yang salah. Salam sehat, salam kehidupan.